Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Saiful Muhjab dan kali ini ada di trending mingguan episode kedua. Yeay. Dan masih bareng gue, Mas Aji dan Mas Willy. Kita akan bahas tentang trending mingguan. Jadi kita akan bahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan kita selama 1 minggu kemarin. Setelah kemarin episode pertama kita bahas ada apa aja sih Mas ya? Kemarin ada Fenomena Ridwan Paleka lagi. Ridwan Paleka. Bukan. Ferdian Paleka. Ridwan. Aku ingatnya malah Ridwan Remin. Ferdian Paleka. Rimar terus ABK sama yang coret-coret itu ya. Nah, yang dapat apa? Dolar kuning itu. Iya. Dolar kuning loh, Mas. Oh iya, sih? kenapa Iya, ya? nggak tahu. Kayak jangan diceritain dong. Banget. Oke, nah kali ini selama 1 minggu kita bakalan bahas nih. Kemarin minggu pertama udah dapat banyak. Minggu ini kita dapat apa aja nih? Kalau aku sih masih ngecek kayak ini masih ada, masih sama-sama aja sih ya yang trending ya. Cuma mungkin akan kita bahas beberapa hal yang coba kita bedah deh dari segi-segi yang lain gitu ya. Kalau dari Mas Aji selama 1 minggu ini? Saya dapetin yang paling saya soroti ini sih, kenaikan BPJS. Oh iya. Berapa hari kemarin sih itu? Itu 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Yang terbaru Undang-Undang Minerba juga ya. Minerba. Duh, jangan ampun. Terus? Terus yang kedua itu berkaitan dengan ini. Bentar saya tak cek dulu data karena tadi sempat nulis. Iya, Cuma siap. lupa gitu loh. Oh ini. Yang tentang McD. Oh iya yang McD Sarina. yang ini ya maksudnya kayak perpisahan gitu ya. Ya, jadi McD pertama ya? Penutupan McD pertama yang buka di Indonesia bahkan ya. Iya, pertama. Padahal dikena corona ya. Di tengah corona padahal. Buset. Terus ada lagi? Ada lagi yang selanjutnya itu berkaitan dengan Suta. Oh iya Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Benar. Oke, berarti kalau Mas Aji tadi dapat 3 ya Mas ya. Ada kenaikan BPJS, kemudian ada apa? Suta, terus satu lagi yang Sarinah, McD Sarinah yang viral banget kemarin dan mungkin tadi ada Undang-Undang Minerba juga yang sempat disinggung yang unfaedah juga gitu ya di tengah pandemi kayak gini malah ngasih bonus, ngasih THR ke oligarki. Memang pelaku. Oligarkol. Nah, kalau Mas Willy dapat apa aja? Berapa jus? Enggak. Sekarang Sombong. aku ngecek data dulu ya. Wis. Enggak ada otak nih. Ya, kalau aku kemarin cukup keras juga. Mungkin beberapa orang juga melihat story saya. Apa tuh? Untuk McD Sarinah ya. Oh, iya. Karena saya juga menemukan itu pertama kali di akunnya Jakarta Keras. Terus beberapa akun meme juga. Ding. Ya. Karena itu sangat di satu sisi kita sedang berjuang untuk bisa menghilangkan virus ini, memutus rantai penyebarannya. Tapi malah orang-orang itu datang ke McD Sarinah Dan hanya untuk Instastory. Dan itu penuh banget ya bos ya? Iya penuh banget. Dan itu kan diliput juga sama ini ya. Karena sama, ada yang unik juga pernyataan polisinya. Iya. Ya itu yang penting pakai masker. Yang penting pakai masker nggak apa-apa. Buset. Itu kan Polri ngomong ini ya, nggak masalah katanya. Gak masalah. Iya, yang nggak penting pakai masker, jaga jarak. Iya. Emang kehidupan manusia cuma di rumah aja gitu. Nah, Iya. kata aku, kita yang kemarin di rumah aja kemudian ada yang di PHK gimana gitu nah, kan? itu nggak dipikirkan juga. Ya. Dan yang paling ngeselin itu datang cuman hanya sebatas recalling momen aja. Iya, ada Hanya yang- sebatas mengenang masa lalu. Aku pernah di sini ngerjain tugas, ngerjain skripsi, sama dia pernah gitu. ketemu mantan, Nah, makanya. pacar gitu kan. Dan yang ngomong itu ada Nggak salah berkelas satunya banget. ibu-ibu yang maksudnya Iya. Oh ibu-ibu ada yang ada ngomong yang gitu ya? ngomong ibu-ibu maksudnya saya dulu punya banyak ini Kenangan di sini. sama mantan saya ngerjain Iya. apa di sini. Emang siap. Pentingnya ya Allah. Terus ada lagi? Terus McD Sarinah, terus yang yang Suta. kedua itu yang Suta juga yang cukup kaget loh. Kenapa apa namanya Surat tugas ya? banyak Mereka banget dapat surat tugas apa lagi? namanya yang ngantri gitu. Mau pulang kampung gitu ya? Pulang kampung gitu Terus? kan. Terus nah ini tadi nggak sengaja nemu juga di Explore dan kayaknya rame juga. Masih tentang Remar Martin sebenarnya. Oh. Karena itu berat-berat ya. Kalau saya tuh dapatnya yang Remar Martin, receh. Ferdian Paleka masih jadi pembahasan selama 2 minggu ini ya. Kalau di trending YouTube aja juga yang Masih ya? Korea Remu juga masih Padahal di trending. bahkan Ferdian Paleka juga masuk ke berita internasional juga ya. Internasional juga. Kalau ada YouTuber Indonesia yang ditahan karena
bagiin sampah. Prank gitu. Nah, emang yang Remar Martin apa masih Jadi ini kelakuan netizen? pejantan kita sekarang. Oh, ini bercanda. Kelas 62 yang jantan. Iya, pejantan. Kemarin betina sekarang jantan. Jadi di akunnya salah satu nggak tahu cowok ya di Filipina, dia ngepost sama Remar Martin sambil dipeluk gitu kan. Terus langsung ada yang nge-DM gitu kan. Gini aku nggak terima kamu jamet. Karena tampilannya emang mungkin di kita standarnya kayak standar jamet ya. Iya. Mana rambutnya segala macam. Imo ya. Itu intinya itu nggak terima lah sebagai fansnya itu kalau si cowok itu bisa deket sama si Remar itu. Nah setelah tak cek akunnya gitu kan, ternyata bener gitu kan. Di postingannya itu di postingan pertama dan terbaru sampai 11 ribuan komen. Isinya orang Indonesia semua. Gila kan? Bahasa Indonesia juga. Dan itu pejantan-pejantan. Itu pejantan mayoritas sekarang karena nggak terima fansnya itu dipeluk sama gitu. Jamet. Karena merasa Jamet Filipina ya. Jamet Filipina dalam standar kita. Oh iya. Mungkin standarnya di Filipina mungkin ya biasa aja. Bukan jamet tapi Fimet Filipina metal. Filipina metal. Jamet itu singkatan apa sih? Jawa metal. Jawa metal kan? Iya. Janda Jawa Sunda. Iya. Jokesnya nggak masuk banget, aduh. Nah itu sih paling maksudnya hal-hal yang receh yang ya maksudnya mungkin kita kayak kelebihan energi aja buat kayak gitu. Iya, bener. Terus ada lagi nggak kamu dapat? Apa lagi ya? Mudik gimana mudik? Mudik sih nggak terlalu ada info sih. Oke. Nah, kita bakalan bahas nih teman-teman semua tadi trending mingguan yang sempat didapat. Aku juga sama sih yang didapat ada Magdi Sarinah yang ramai juga dan dibahas juga kan di beberapa kontennya para YouTuber, kemudian yang Ferdian Paleka juga masih pembicaraan karena dibully, selain dibully dipelontos juga sekarang. Iya. dan jadi bahan meme juga. Dan jadi bahan jadi meme. Ya, dan itu masuk ke internasional berita juga, berita internasional. Kemudian ada yang Remar Martin, mungkin tadi Mas Willy yang lebih paham karena artis TikTok kita Mas Willy gitu kan. Pengamat Remar Martin. Pengamat TikTok. Pengamat kelakuan fanbase. Kelakuan terus yang BPJS tadi Minerba yang juga dibahas. Terus aku sih mudik paling ya, kayaknya mudik menjadi isu yang cukup serius juga karena Bandara Suta juga sempat trending juga dan bahkan statement dari Dokter Tirta juga bilang bahwa terserah kalian lah ya, maksudnya karena saking frustasinya kayaknya sih ya, karena jadi, udah saking frustasi. Suka-suka kalian aja. Nah, itu karena udah apa ya, mungkin banyak banget. Kemarin kan sebenarnya kita sudah cukup lega dengan ternyata Jubir mengatakan kita sudah mulai turun nih ininya angkanya, terus ada prediksi kalau Juni udah selesai. Kita bisa sekolah, bisa kerja itu bulan-bulan Oktober dan segala macamnya. Kita dapat kabar kayak gitu kan juga maksudnya kita yang punya sama-sama punya kepentingan dengan urusan masing-masing gitu kan, sudah senang gitu kan. Bisa beraktivitas walaupun mungkin ada hal normal baru yang akan berbeda gitu kan. Cuman kan beberapa urusan bisa kita urus gitu kan dan kita selesaikan. Tapi dengan melihat ada Magdi Sarinah dan ada si di Bandara Suta itu, karena kita juga pesimis lagi kan. Jangan-jangan malah. Dan terserahnya ya, menurut aku terserahnya Dokter Tirta itu bukan tanpa alasan ya. Banyak banget alasan Dokter Tirta sampai akhirnya bikin statement terserah Indonesia terserah gitu kan, suka-suka kalian misalkan ya, karena banyak banget tenaga medis kan yang udah berkorban, yang udah meninggal juga berapa, dan sumbangan dari masyarakat sipil itu kan udah begitu banyak banget gitu kan, banyak pekerja yang PHK, banyak pekerja yang di PHK, berapa juta sekarang yang di PHK. Terus ada dalih yang di bawah 45 tahun silahkan bisa bekerja kembali. Lah pekerjaannya juga udah enggak ada kemarin itu. Itu trending juga yang itu kan. Ternyata di Laksono itu Jokowi itu lebih dari 40. Aku lupa berapa. Intinya 57 tahun atau berapa. Terus para Menko juga lebih dari 45 tahun. Intinya para jajaran. Berarti udah enggak boleh bekerja. Jadi dari presiden, wakil presiden, kemudian Menko menteri-menteri itu sudah di luar di atas 45. Jadi kesimpulannya nggak usah kerja mereka sudah tidak produktif kerja sebenarnya gitu. Di rumah aja lah udah apa. Nah, udah pulang aja. Coba kita bikin grid ya. Top trend. Trending pertama berarti Magdi Sarinah ya. Magdi Sarinah. Yang kedua Suta, Bandara Suta ini kayaknya hampir mirip-mirip juga sih Bandara Suta. Tapi kalau Bandara Suta kan untuk akses kita pulang kampung ya. Terus yang ketiga mungkin
fenomena di konten kreator lah ya. Iya. Dalam hal ini juga yang Remar sama yang Si Ferdian Valeka. Valeka. Mungkin tambah yang keempat mungkin pernyataan-pernyataan dari para pemimpin kita yang jadi polemik di masyarakat. Nah, mungkin ada 4 top trend yang akan kita bedah, coba kita kasih Bahas. pandangan lah ya, kita Iya, bahas. iya. Dari yang pertama dulu, McD Sarina. Ada fenomena apa di McD Sarina? Ada fenomena Aku kan bukan orang bisa sana. move onan. Oh iya, Seseorang gagal move on. terhadap Kenangan. sebuah tempat bertemu dengan orang-orang yang pernah hadir di dalam kehidupannya. Emang kalau kamu ya, Hmm. seberapa berkesan dengan suatu tempat? Iya. Misalkan kamu pernah deket misalkan sama cewek, terus diajak nonton Iya, di iya, bioskop itu. Mm-mm. Itu pertama kali kamu ketemu di bioskop itu gitu kan. Seberapa first meet gitu kan. Seberapa anjir ini tempat gue banget nih gitu kan. Iya. Iya, yang jelas pasti ketika mungkin kita dengar lagu, dengar merasakan suasana Kenang-kenangan gitu ya. yang dekat dengan kejadian itu pasti akan bau masa lalu itu mungkin akan tercium lagi. Iya. Itu kan kita Kamu punya masalah apa, Bos? banyak. Nanti itu akan kita mengingat kembali gitu kan. Oh, momen-momen itu yang pernah kita lakukan lah intinya. Cuman kan itu adalah sebuah masa lalu. Ya sebuah fakta juga, kita sudah melewati itu. Ya kita nggak perlu terlalu lebay untuk menangisi atau benar-benar kayak nggak rela momen itu hilang gitu kan. Kalau aku sih kayak gitu. Mungkin akan nggak jadi masalah ketika nggak di tengah kayak gini ya, Mas ya. Betul. Ya, Ketika nggak- ya. Kondisinya itu nggak COVID. Kondisinya biasa-biasa aja mungkin. Karena yang saya pandang yang saya lihat itu agak nggak fair aja ketika masjid misalnya. Oh iya. Benar. Kita Atau kan- tempat ibadah lah ya. Kita itu sholat tarawih malam pertama ya. Iya. Di sini itu aku tuh cukup ngenes, Mas. Iya. Pokoknya di bulan Ramadan itu Nggak ada bedanya gitu. ya. Ramadan itu segininya banget tahun ini gitu kan. sepi Bener-bener gitu ya. sepi, nggak ada orang yang bahkan adan juga nggak ada ya. Adan nggak ada. Sempet nggak ada Malah- ya? Malah kita malah tak adan itu Nah, dan itu pakai speaker, nggak pakai speaker ya? nggak pakai speaker. Nggak pakai speaker Langsung gitu kan. Langsung Ngaji ini. aja pakai speaker dalam. Terus kita sholat taraweh yang cuman berdua doang, Mas Aji sama aku doang yang Iya. sholat. Padahal itu di Padahal masjid itu yang bulan biasanya ramai. Ramadan, bro. Yang biasanya ramai Yang banget biasanya ya. ramai banget nggak ada gitu. Karena ya kita juga memaklumi kalau pihak takmir juga menghormati gitu arahan dari pemerintah dan menyadari situasinya sedang tidak baik sehingga ya sudahlah nggak masalah dikerjakan di dalam rumah saja gitu kan. Nah ini kejadian kayak gini kan Iya. Ibarat kagak kan. ibadah enggak malah instastory. Ngurusan kenangan-kenangan yang Iya. itu udah lampau gitu aja gitu. Dan habis itu kena corona semua dong. Enggak dong, jangan dong. Jangan. Kita nggak doain coronanya, cuma kita doain bukan doain ya. Kita nggak doain supaya teman-teman kena corona enggak juga mereka gitu ya. kena Cuma corona enggak. kita menyayangkan aja sikap teman-teman yang kemarin sempat berkumpul di McD Sarina dan it's just bukan hanya bicara tentang move on atau enggaknya kenangan tapi iya kita harusnya paham gitu loh gitu loh. Situasinya kayak gimana gitu. Lo sekalian mau itu mau tutup atau enggak kan ya udah gitu kan. Tempat ibadah ada yang tempat ibadah aja yang banyak kenangannya kita sama Tuhan, kenapa nggak diingat gitu loh. Itu kan something yang mengganggu banget gak sih? Iya, jadi itu disayangkan sih. Ditambah lagi pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang punya kewenangan dalam menjaga. Nah, ini yang menjadi Kayak bias juga ya. Akhirnya bias juga lah. Polisi dan sebagainya gitu loh. Mungkin ada korelasinya dengan pernyataannya Dokter Tirta juga ya. Iya. Jadinya memang jadi paradoks. Karena kan Iya. kita juga ada beberapa dengar cerita kalau di beberapa masjid ada yang didatangi oleh pihak kepolisian Dibubarin. untuk dibubarin dan Padahal minggu depan nggak boleh ada ibadah kegiatan lagi. Padahal standar protokolnya itu udah Sudah ada. sesuai Udah dengan sesuai. Sudah yang ada. di WHO pakai masker, terus di masjid juga dikasih Jaga jarak juga ya, jarak. Iya. Ada pembatas. di tempat wudhunya juga Dan dikasih interaksinya di sabun. dalam masjid kan apa sih paling? Iya. Boleh nyutolah-toleh doang kan. Nggak kayak di McD Sarina yang sampai mungkin ngobrol deket atau apa. desek-desek. Ini bukan jadi akhirnya kita tidak pro terhadap kebijakan gitu ya. Maksudnya
biar teman-teman juga nggak menang, oh berarti teman-teman nggak sepakat kalau tempat ibadah dibatasi misalkan. Nggak kayak gitu. Cuma kita membandingkan aja, ternyata tempat ibadah aja bukan kita mengamini dan gitu yang kita kan. sayangkan itu ada standar ganda gitu loh. Bener banget. Untuk yang sholat yang beribadah itu nggak boleh ya, untuk semua agama ya, yang kan semuanya juga pasti berjamaah. Misal di gereja kan seminggu sekali. Jumatan juga kan seminggu sekali kan, Jumatan. Maksudnya ya, tapi di sana ada yang menyatakan bahwa lah nggak apa-apa kan sekali ini gitu. Tapi Jumatan juga sekali seminggu. Tapi bos, masalah standar ganda yang dibuat oleh pemerintah kita tuh bukan sekali gini aja. Banyak banget sih. yang ini boleh tapi ini nggak boleh. Iya. Berarti kalau pro terhadap pemerintahan lu mau ngeritik apapun bebas. Iya. Tapi yang nggak pro terhadap pemerintahan diciduk. Nah itu standar ganda yang dipakai dalam hukum tuh atau kebijakan itu selalu akhirnya membuat masyarakat tuh bingung dengan hukum yang nggak jelas akhirnya gitu kan. Nah coba yang kedua itu yang bagian suta ya. Nah kalau Mas Aji sama Mas Willy melihat ada masalah apa sebenarnya kalau kita bicara tentang Bandara Suta ya? Karena aku baca kan dia ada dapat surat tugas nggak sih? Maksudnya kayak yang datang gitu kan? Jadi kayak kemarin aku sempat diceritain sama teman yang dia di klinik sih sebenarnya. Dia di klinik terus dia curhat bahwa banyak pegawai-pegawai yang minta surat keterangan sehat. Iya. Dan itu tuh buat ini ya. buat kayak masuk kerja dan sebagainya gitu bahwa sehat. Tapi kan dia nggak ikut prosedur pengecekan dan dan akhirnya klinik itu tegas jangan sampai disalahgunakan itu kan. Nah ini kalau misalkan di Bandara Suta yang kalian pahami ada fenomena apa gitu? Aku sebenarnya nggak terlalu baca dalam ya tentang itu kan. Dan walaupun memang sudah ada surat tugas dan diperbolehkan untuk beraktivitas di sana atau menggunakan fasilitas di sana, berhubung Menhu juga bilang kalau transportasi juga sudah bisa dibuka, itu tentunya harus ada protokol yang harus dipakai juga. Maksudnya tidak hanya sebatas pakai masker, cuci tangan segala macam, tapi tentang skema pengaturan keluar masuk orang itu di sana. Karena kita lihat di foto itu kan kayak memang lagi mudik aja gitu. Bahkan di sini dituliskan viral antrian di Terminal Bandara Suta. Pihak bandara minta maaf. Maksudnya ya dari bandara aja mengkonfirmasi ya bahwa ada antrian yang cukup. Aku terakhir ke Bandara Suta tuh kapan itu? Itu desek-desekan. Luas banget, tapi kan sampai desek-desekan berarti kan banget kan, sampai wow banget kan. Pokoknya manajemen ataupun pengaturan keluar masuk orang itu harus disesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Dengan protokol yang sudah dibuat gitu kan. Distancing tetap dijalankan kan. Nah, itu tuh masalahnya akhirnya kan bias juga ya, Dan akhirnya masyarakat sendiri ya kan nggak bisa disalahin juga kan masyarakatnya. Iya. Nggak bisa disalahin, kita nggak bisa nyalahin masyarakatnya gitu kan. Kita karena di sana orang di sana kan juga sesuai dengan apa yang diinstruksikan pusat dan kebutuhan mereka juga kan cukup mendesak ya bahasanya untuk kehidupan mereka. Tapi kalau dari sekalian ya solusinya apa sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang Bandara Suta atau mungkin teman-teman yang mau mudik dan sebagainya. Di tengah kemarin kan dilarang mudik dan sebagainya gitu. Aku pun tadi di telepon gitu kalau misalkan mau mudik misalkan tadi banget gitu ya, hari ini banget dia bilang bahwa kalau mau mudik nanti di karantina di pondok masjid. Jadi nggak boleh ke rumah. Aku harus dikarantina dulu di pondok masjid. Dan aku bilang kalau kayak gitu ngapain pulang kampung kata aku. Solusinya ya kita dikasih kepastian dan jaminan kalau menurutku ya. Karena yang aku rasakan pribadi, mungkin kalian berdua beda. Aku bisa nggak pulang dan bertahan di sini. Ini listrik kan harus dibayar. Iya. Ini kan air juga harus dibayar. Wifi juga. Iya kan. Ya alhamdulillahnya kita dapat ada yang kelewat BPJS. Oh iya. Nanti nggak masalah. Nah gitu. Kalau beras ya alhamdulillah banyak orang baik ya. sampai belum dimasak tuh ya, beras gula. Kalau untuk beras insya Allah masih lumayan lah. Cuman ya untuk bayar listrik dan bayar wifi, listrik, air itu kan benar-benar. Ya kita nggak bisa kerja, maksudnya nggak ada pemasukan. Kalau mau orang-orang di PSBB kan, ya dikasih jaminan agar orang itu bisa hidup dan beraktivitas. Iya. Solusinya cuma itu doang. Karena orang bisa keluar masuk itu karena berarti ada sesuatu yang nggak bisa kita dapat. Saran kamu itu dipertegas ya, dan eksekusinya itu jangan plan lah ya. Nah kalau misalkan ini kelewat tadi kita lihat, sebenarnya tadi kita mau bahas BPJS juga gitu ya. Nah BPJS kalau kalian tuh melihat gimana sih? Sebenarnya tepat nggak sih Presiden mengumumkan kenaikan BPJS di tengah pandemi kayak gini? Kalau misalnya di
sesuai dengan perpresnya kan sebenarnya sah-sah aja. Sah-sah gitu. aja. Cuma gimana ya? Bagi saya itu sesuatu, kalau misalnya di masa pandemi kan juga alasannya kan karena ini musim pandemi, akhirnya untuk menjaga stabilitas keuangan BPJS, Presiden menaikkan iuran gitu. Di keterangannya seperti itu. Nah, diteruskan oleh Menteri Perekonomian kan, Erlangga Hartarto yang mengumumkan itu gitu, bahwa untuk golongan 1 dan 2 itu dinaikkan. Nah, tapi kan kembali lagi ya, maksud saya BPJS itu kayak nggak ada berhentinya, naik turun itu nggak jelas gitu. Dan kalau misalnya saya perhatikan lagi, kita kan sudah punya maksudnya udah bayar pajak, udah bayar ini. Nah sekarang ditambah lagi BPJS yang semakin naik gitu. Saya aja kemarin kerasa banget membayarin BPJS gitu kan. Itu yang awalnya cuma 200 ya misalnya, tiba-tiba kok jadi 300. Iya. Itu kan kayak mbak berjedung gitu. Jadi kayak nggak ada persiapan, dan di tengah pendapatan kita yang semakin sedikit. Dan nggak pasti juga ya pandemi ini gitu kan, kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk iuran ini dan itu, kayak upeti lah kalau di zaman-zaman kerajaan mungkin ya. Benar. Itu yang saya sayangkan lebih ke situ sih. Jadi kan kurang tepat aja waktunya. Kayak cinta yang tepat di waktu yang salah gitu loh. Iya. Ya kan maksudnya. Tapi iya. Kebijakannya tepat. Iya. Karena tapi kalau aku sih bilang misal ya untuk menjaga stabilitas keuangan BPJS. Cuman waktunya nggak pas. Tapi aku masih bertanya-tanya sih Mas, kalau misalkan pun mau ngejaga stabilitas keuangan BPJS gitu ya. Gitu. Maksudku enggak dengan apa? Aduh, kaget. Dan enggak dengan lantas menaikkan BPJS dan itu menjadi solusi, karena udah banyak banget teman-teman yang mengkaji ini dan mereka bilang bahwa sebenarnya bukan solusi kok untuk menaikkan BPJS, karena solusi ketika menaikkan BPJS emang rakyat-rakyat yang biasanya bayar segini kemudian dia juga nggak mampu karena bayar segitu, kemudian dinaikkan memang bisa bayar kan, akhirnya juga nggak bisa bayar kan. Maksudku agak kontradiksi ketika kita bicara tentang kenaikan BPJS di tengah pandemi, sementara kemarin ada pelatihan kartu-kartu prakerja yang nggak jelas gitu loh. Benar. Harusnya yang itu aja yang nggak ini kan, maksudnya buat nge-cover gitu kan, atau jangan sampai akhirnya juga digunain dana pendidikan abadi untuk mengcover ke beberapa kegiatan untuk penanggulangan wabah gitu loh. Ditambah lagi BBM nggak turun kan? Iya, BBM nggak turun, benar. Di negara-negara yang lain itu udah turun. Tapi kalau itu katanya ada peraturan dari ESDM, dari Menteri ESDM bahwa 2 bulan sebelumnya itu harus dilihat harga belinya berapa gitu. Mungkin kita akan mengalami penurunan harga BBM di bulan Juni ini gitu ya, Juni akhir atau Juni pertengahan. Kita lihat aja nanti lah ya. Coba kita lihat aja. Jadi ini bisa jadi bahan trending juga. Untuk BPJS itu, apakah ini adalah cara pemerintah untuk melakukan gali lubang tutup lubang gitu? Subsidi. Misal jadi. Misal maksudnya biaya kesehatan kita kan besar untuk menangani ini. Daripada kita ngutang ke negara lain, kita peras aja rakyatnya. Jadi, karena udah biasa diperas. Mungkin karena bingung dapat dari mana lagi pendapatan itu. Benar. Itu bisa jadi sih. Bisa jadi. Apa yang nggak mungkin? Tapi ya kalau dengan cara memeras sesuatu yang sudah kering, itu kasihan juga ya. Gitu. Kasihan. Harusnya buruh-buruh kemudian para pekerja itu. Aku nggak sepakat sih menaikkan BPJS. Aku sangat tidak sepakat. Sama tidak sepakatnya dengan RUU Minerba sih. Undang-undang Minerba ini aku juga nggak sepakat, karena akhirnya banyak hal yang menguntungkan para investor, segelintir orang yang punya kekuasaan dan kekayaan juga banyak para korporat ya. Diuntungkan. Sementara rakyat-rakyat ini ya akhirnya menjadi korban lagi kan. Dan ya gombal kisut lah ini semua. Iya. Dan pusing aku. Nah, tapi ini kalau ngomongin jauh dari konteks temuannya, banyak kan sesuatu kayak BPJS, kemudian kayak Minerba segala macam itu kan perlu ada yang mengawal ya. Banyak kan walaupun kita mahasiswa semuanya enggak ini dong enggak. Udah lulus. Tapi kita belum masuk lagi. Maksudnya kan mungkin ada adik-adik kita yang mungkin di organisasi yang masih punya kekuatan lebih untuk bisa mengadvokasikan ini gitu kan. Ini Anda sebagai mantan presiden
Enggak, ini bos karena Gimana? memang bener Kira-kira, maksudnya kan kita susah gerak. aktivitas kita itu kan Macam. aktivitas kita di organisasi itu kan dibatasi sama peraturan kampus atau peraturan regulasi organisasi itu sendiri kan, dan kita nggak bisa nyalahin itu semua gitu kan, dan kita perlu mengkaderisasi pemimpin selanjutnya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika lu lulus setelah selesai dari organisasi tapi nggak mau bersuara, itu yang menjadi masalah menurut aku. Jadi itu kan udah selesai dari organisasi nggak bersuara mending lah. Kalau ini masih di organisasi nggak bersuara. ya benar. Ini pertanyaan besarnya gitu. Apakah organisasi? Jadi bukan offense ya. Kita bukan hanya mengkritik ke atas, kita juga mengkritik ke bawah. Yes. Kritiknya itu horizontal juga. Iya benar, ini kritik horizontal buat teman-teman. Bebas kita. Iya, ini nih bebas sebebas-bebasnya, dihujat juga bebas gitu ya. Enggak, tapi masalahnya kalau aku dengan menciptakan ruang kayak gini pun adalah bentuk kritik sosial terhadap kondisi yang ada gitu kan. Bukan dalam artian ketika aku lulus atau selesai dari organisasi, selesai sudah cara berpikir aku atau cara mengkritisi aku dan sebagainya gitu loh. Tapi yang menjadi poin adalah dengan atau tanpa organisasi pun kita masih bisa bersuara. Cuma masalahnya saat ini yang disampaikan Mas Willy adalah pertanyaan besarnya, kalian yang punya power secara organisatoris atau lembaga kemana di tengah kayak gini, misalkan mengajukan narasi akademik, kajian akademik dan sebagainya. Kalau kita kan bisanya ngebacot kan, karena itu yang bisa kita lakuin bos gitu kan. Kalau misalnya kita masih di organisasi, ya kita bakalan bergerak juga gitu kan. Walaupun belum maksimal, ya kalian S1 aja belum lulus, ya nggak jadi masalah lah, belum tuntas dan sebagainya. Nah selanjutnya apa lagi nih tadi tentang Ferdian Paleka sama Paleka. Oh udah ya tadi ya. Belum sih Belum ya. Paleka itu kan Paleka tuh gimana sih sebenarnya kalau kan ini kan udah naik ke internasional sekarang. jadi meme di mana-mana. Sekarang terus dapat bulian kan sekarang dia. lanjutannya itu memang dramanya itu dapat bulian dapat bulian di bui ya. Jadi jadi kalau misalnya dibotakin doang kan nggak masalah ya, karena itu aturan dari penjara kan biasanya gitu, di bui kan kayak gitu. Cuma yang jadi concernnya adalah Ridwan Paleka lagi inget ya. Ferdian bos. Ferdian Paleka ini. Ridwan Remin aku inget ya. Ferdian Paleka ini dibully sama teman-teman lapasnya gitu. Jadi karena Tapi bohong itu. Besok kamu bebas ya, tapi bohong. Ya itu mungkin jokes biasa lah ya, nggak jokes. Tapi mungkin kalau misalnya di dalam itu kan lebih keras juga, satir lagi ya. Tapi ya menurut saya itu bukan melanggar hak asasi dia sih, tapi karena memang kelakuan dia sih. Itu mungkin adalah imbas dari kelakuannya dia gitu loh. Hukum sosial yang dia dapat ya gitu ya. Kalau saya sih tetap mendukung teman lapasnya. tetap mendukung orang-orang yang akhirnya juga jangan sampai membuat konten itu juga betul. Gitu ya. Iya. Terus apa lagi nih yang selanjutnya? Ada bahasan apa lagi? Trending lagi. Rimar tadi tadi udah ya. Tadi udah Rimar. Kalau di trending sih ada lagi sih. Apa? KKI. KKI makan lodoh ayam yang kegigit sendiri sama giginya sendiri. Tapi aku mau tanya dong, dari beberapa yang tadi kita bahas di trending mingguan ke episode kedua ini, sebenarnya ada value apa yang kalian dapat ketika kita bicara tentang permasalahan-permasalahan yang ada gitu? Boleh trending. Value. Walaupun sebenarnya kalau di kolom trending ini ya, itu kebanyakan tentang berita Korea ya sekarang ya. Maksudnya kayak girl band sama boy band itu tetap masuk mendominasi ya. Sama paranormal experience. Tapi kita nggak bahas sana karena kurang menarik ya. Ditambah di sini ada Didi Kempot. Iya. Kita bersungkawa juga karena itu maestro banget dan gue suka banget lagu-lagunya sih. Di minggu ini lah, maksudnya itu kan trending di minggu ini. Itu sih. Nah, value-nya ya tadi. Value apa yang kalian dapatkan dari beberapa bahasan yang kita tadi, misalkan mungkin dari Magdi Sarina, terus dari Suta, dari pernyataan pemerintah yang mohon maaf mungkin agak membuat rame lah, membuat gaduh gitu kan masyarakat di bawah dan sebagainya. Apa yang kalian dapat dari beberapa fenomena ini? Kalau saya sih menyimpulkan satu ya, ini bukan karena saya mengkritik terlalu berlebihan pemerintah, tapi lebih ke simpulannya ataupun mungkin namanya apa itu korelasinya ya, itu ada di yang pemerintah ini sih, karena dari keputusan atau kebijakan pemerintah ini akan berimbas pada seluruh elemen masyarakat. Oh, benar. Kayak misal keputusan pemerintah tentang mudik. Nggak hanya mudik sih, pertama di Sarinah dulu ya. Yang tentang sesekali nggak masalah dan sebagainya. Yang penting pakai masker, jaga jarak. Nah, itu bagi saya cukup disayangkan karena apa? Karena
kita sudah sangat banyak berkorban dari mulai nyawa para dokter, terus kemudian toko yang tutup, di PHK. Terus ada lagi UKT yang sia-sia. UKT yang sia-sia kan nggak di cashback lagi. Terus lulus tanpa ujian nasional juga. Lulus corona. Maksudnya itu semua kan adalah sesuatu harga yang nggak kecil. Iya, nggak murah lah ya. Untuk dikorbankan. Terus kemudian hanya untuk pernyataan pemerintah yang cukup mengecewakan gitu loh tentang aktivitas sosial ya yang terjadi di minggu-minggu ini, baik itu dari kumpulnya orang-orang di McD Sarina, terus kemudian orang-orang yang berkumpul di Suta ya, misalkan itu, sehingga ya itu maksudnya ya yang kemarin-kemarin itu kayak cukup sia-sia bagi saya gitu loh, pengorbanan para dokter, para relawan sebagainya kayak sia-sia karena terserah lah gitu. Mereka tuh bilang terserah gitu loh sama warga Indonesia itu. Benar. Jadi ada value yang didapat bahwa kita memang kehilangan ini ya. Kehilangan narasi kepentingannya untuk siapa gitu kan. Dan ya akhirnya saya jadi cukup kurang respect gitu. Oh iya. Resisten gak sih? Ya enggak terlalu sih. Tapi ragu aja gitu ya. Aja. Akhirnya mungkin masyarakat juga menyepelekan juga ya anjuran-anjuran dari pemerintah ya. Karena kemarin aja nggak jelas lu gitu kan. Iya. Lawang disaring aja boleh. Benar. Apalagi dengan mental karakter kita yang kayak gitu kan. Dikasih kayak itu ya makin jadi. Iya. Nah kalau Mas Willy dapat value apa? Ya kalau aku value-nya aku lebih banyak istighfar sih. Tobat lah ya. Karena pertama kan kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Iya. Udah amin 9 ya. Iya. Emang soleh banget Mas Willy. Aku nggak pernah tidur kan, tapi nggak pernah maksimal ibadahnya gitu kan maksudnya. Kayaknya juga. Itikaf juga ya kalian? Itikaf di kamar. Itikaf di masjid lah, itikaf di masjid lah. Itu karena ya di samping bulan Ramadan, yang kedua ya tadi beberapa kejadian fenomena yang cukup membuat hati kita itu harus mengelus dada gitu loh. Melihat paradoks yang satu nggak boleh tapi yang ini boleh. Pokoknya bener keterlaluan apa yang disampaikan oleh Rektor UNES. Sabar dan doa. Sabar dan berdoa. Terus ya itu sih, maksudnya di saat kayak gini genting-gentingnya malah banyak melakukan tindakan yang sia-sia lah kalau aku katakan kan. Aku jujur awal ada corona di Indonesia itu aku ada di posisi pemerintah. Aku bersama pemerintah untuk ini saat ini tuh masa pandemi yang harus kita lawan bersama-sama. Kayaknya kita kalau terlalu skeptis sama pemerintah kayaknya nggak baik juga. Tapi kayaknya makin kesini makin gerah juga di posisi itu. Padahal gitu kan. udah mengorbankan banyak hal ya. Iya. Dengan kenalepan. Iya. Aku tuh bener-bener pandemi ini di rumah mungkin berapa kali? Mungkin sekitar 95% lah selama pandemi ini aku bener-bener di rumah karena bener-bener menghargai apa yang pemerintah sampaikan gitu kan. Maksudnya kerjasama lah gitu kan. Nggak terlalu ngeyel gitu. Kayak gitu kan. Jadi rasanya kepercayaan gue itu rasanya sudah hilang gitu. Yes, aku berhasil gitu. Aku berada di posisi yang aku nggak meletakkan diri di posisi pemerintah atau di posisi yang lain gitu ya. Maksudku aku objektif, mencoba untuk hadir untuk objektif. Kalau pemerintah salah ya kita kritisi, kalau pemerintah benar ya kita support dan sebagainya. Dan kemarin aku sepakat banget kita membangun kesadaran kolektif kan. Kita sama-sama menjaga atau mengimplementasikan apa yang dianjurkan pemerintah gitu kan. Termasuk aku juga membatasi diri banget yang biasanya ngisi-ngisi di mana-mana, akhirnya stop karena pakai online semua kan sekarang. Dan ya banyak istighfar lah ya. Iya, sebanyak istighfar lah sekarang biar kita tuh mawas diri lagi gitu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tanda kutip bodoh yang sia-sia itu juga gitu kan. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada cukup ya. Dan kita rasa cukup teman-teman semua dari trending mingguan di episode kedua ini. Kita banyak mendapatkan value yang tentunya mungkin balik lagi. Ini silakan teman-teman sendiri yang menyimpulkan dari perkataan atau kalimat kita. Tidak sampai akhirnya kita menjustifikasi beberapa hal, tapi kita ingin membuka ruang di mana kita bisa keluar dari zona pemikiran di mana sudut pandang kita harus lebih luas lagi menyikapi beberapa permasalahan, termasuk semoga ada hikmahnya buat kita kalau misalkan kita jadi pemimpin atau jadi orang yang punya kekuasaan dalam tanda kutip, ya jangan sampai kebijakan itu dipakai untuk membuat regulasi juga dibuat standar gandanya gitu kan. Jadi
lu harus objektif, lu harus jaga integritas dan kembalikan marwah atau narasi kebangsaan itu untuk rakyat dan sepenuhnya untuk bangsa Indonesia. Itu aja sih mungkin ya. Ya. Oke, makasih banyak buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen dan subscribe di 3 orang ini semua, channel YouTube-nya dan IG-nya masing-masing di Rizky Aji di Wijaya di Saiful Mujab, dan terus support channel YouTube Saiful Mujab, dan gue yakin teman-teman ini semua akan segera berakhir dan kita kembali ke kehidupan normal seperti biasa. kehidupan normal yang baru. Iya, ke kehidupan normal yang awal. Dan terima kasih banyak, mohon maaf. Sampai jumpa dan sampai sampai jumpa di trending mingguan episode ke-3 selanjutnya. Terima kasih. Idul Fitri ya. Iya, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selama ngebacot mungkin banyak keliru. Banyak banget kekeliruan. Astagfirullahaladzim. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.